Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaidah itu nopo? Pakem. Sak ngalor ngidul pakem disebut kaidah. Dijamakno qawaid. Jadi itu bahasa ini. Ini penting kalau aturaken sehingga bener Imam Syafi'i tadi. Pokoknya ngene jong, taruhan itu fisik sih. Mau nak fisiknya meleset lagi mana? Ya itu tadi misalnya waqumu lillahi qanitin, kalau sholat itu kudu ngadeg. Maknane ngadeg itu ya ngadeg fisik. Lara iso ngadeg ya lungguh. Tapi nak sing lungguh wis salat lungguh kok memenuhi rukun syarat ya jenenge muqimas salat. Ora usah mbok takono kena opo, pokoke ngono jenenge. Napa? Pokoke ngono. Nah. Sekarang kembali ke qaim. Qaim itu kalau ingin mubalaghah dijadikan qawam, napa? Qawam karena dalam bahasa Arab kalau lil kasrah fa'alun aw mif'alun aw fa'ulu li kasratin an fa'ilin apa? Badilu kaidahnya berarti wahibin wahab. Kalau mengampuni ghafir, kalau sangat sering ghafar ya. Qahirin qahar, razikin razak. Kalau balawah berarti qaim qawwam. Terus Allah menghentikan kamu harus jadi qawamin, harus benar-benar menanggung kebenaran. Nah tentu kita ini tidak sempurna. Ada yang menanggung kebenaran itu lewat mulang, seperti saya, seperti siapa saja yang mulang. Pokoknya menjelaskan. Terus ada yang menanggung itu lewat sampai jadi hukum negara, itu mungkin pahalanya lebih besar lagi karena sampai menjadi hukum negara kayak ganjarannya wali-wali dulu yang sampai menegarakan hukum-hukum Islam. Terus ketika itu memaksa secara kultural itu juga bagus karena ini jadi iktimar wa'tamiru bainakum ma'ruf. Iktimar itu maknanya konsensus ya, napa? Konsensus jadi hukum bersama. Rumahna tenan. Nah ora rontok murtad, ora murtad tenan rontok. Mergo yang saya katakan di sini itu dari Quran. Itu macam-macam tentang. Karena ini tidak pendapat saya. Kalau pas seperti ini tidak pendapat saya. Misalnya begini ya, saya sebagai kiai ngajak Fathul Mu'in misalnya. Ahakul auliya bitazwid abun, yang berhak menikahkan mauliyahnya yang diwalikan itu abun. Setelah bapak adalah mbah. Itu kalau dalam bahasa ulama fikih itu kriminal bahasa mbah. Nang balik oleh kemudian nak bapaknya mati mbah. Karena mbah itu bisa memasukkan abul ummi. Makanya di fikih nggak boleh bahasanya abun, fa abuhu abul ab. Harus jelas karena yang boleh jadi wali itu abul ab, bukan sekedar abun. Karena kalau kamu bilang mbah bisa bias mbah dari ibu. Makanya harus abun, fa abuhu abul ab. Setelah itu nggak ada fa'akhun, sakikun, saudara kandung, surutan seperti itu. Kemudian kiai-kiai dulu termasuk Gus Wahid, banyak Gus Dur ya banyak lah kiai-kiai yang soleh itu. Dulu saya pernah banyak cerita lah. Dulu Mbah Hashim itu memang sangat berkeinginan Gus Wahid itu jabat sampai pesen pamannya disuruh belajar umum. Walhasil lama-lama itu dinegarakan. Indonesia enggak negara Islam itu sistem aulia itu sesuai yang di kitab. Pasti naib itu tanya. Kalau enggak ada bapaknya, mbahnya rata-rata mati. Dulurin sopo. Sehingga naib saya tahu ngaji lah, itu rata-rata ya benar karena prosedurnya sudah diundangkan. Jadi itu dari hukum kitab berhasil jadi hukum negara. Mana kau janti negara teman-teman negara juga ulama itu ya oke. Nah, kalau tidak bisa itu dipaksa secara kultural. Ini yang kita lakukan, orang-orang yang ditakdir punya pengaruh. Begini misalnya dipaksa secara kultural kayak ini penting, ini semuanya ini karena kan kita kan ingin berstatus qawaminan apa? Billah ya. Kan diulang-ulang ya. Qawamin. Misalnya begini. Orang tidak sholat itu fasik, tidak jawab saja. Orang tidak sholat itu kan fasik. Kira sampai orang ora sholat kecil wali sarap mana-mana. Zaman akhir susah sing sholat radarani wali, sing ora sholat malah wali. Waduh repot. Mau mana aneh jadab sidik-sidik suaranya ra jelas tambah gampang jadi napa? Wali. Nah, jelas yang fikih kok dipasutno mandi. Lha ahli fikih ku mari salah ora wali barang ya. Mulane ya ahli fikih ya wali ben nak pasut-pasutan menang no. Di Indonesia itu sukses. Misalnya begini, orang di kota atau di mana saja enggak sholat. Itu kalau marung kok terkenal pakai ayam tiren, ayam yang enggak disembelih itu enggak mau. Padahal dia fasik, dia fasik. Wes gak sholat, mestinya gak sholat kan cuma menisan mangan batang
ora apa-apa. Tapi dene iku tetep mau mangan batang haram jadi. Itu berani kiai-kiai dulu tuh berhasil memaksa masyarakat yang fasik pun ngakui nak pitik ra disembelih itu. Saya itu di Jogja punya banyak kawan wartawan, termasuk wartawan Republika dulu pas jaya-jayanya Republika. Terus saya pernah digojlok, Pak Bahak, kiai-kiai itu memang berhasil. Kamu kok tahu? Saya ini peliput kerusuhan Mei apa dulu yang era Pak Harto reformasi Mei. Itu ternyata maling-maling bermadzhab semua itu katanya. Itu yang hilang di pasar Glodok, pasar Senen semua. Itu yang daging halal. Yang haram nggak ada yang dicuri. Ketika ditanya, kok tidak nyuri ini? Kan ada daging, ya di Jakarta kan ada daging babi, daging anjing, macam-macam, landak, macam-macam. Isi dicolong ya wedhus. Tanya, kenapa nyaling dengan halal? Artinya, saya punya teman itu orang Serandaan Bantul. Itu di situ banyak peternak babi. Gak tahu hilang. Sing hilang wedhus. Karena sing nyolong itu jadi madhab. Nak wedhus itu halal, babi haram. Mulane nak nyolong sing halal. Dia itu heran. Berarti kiai Indonesia itu sukses. Nanti maling bisa bermadzhab. Wedi dia nyolong babi. Nyolongnya sing halal. Tapi ya kok pinter. Tapi rasa jadi maling. Artinya gini, kita secara kultural bisa memaksakan. Bahkan yang fasik pun ikut kita. Saya ulang, yang fasik pun misalnya maling-maling, ya bisa pengikut kiai. Dia tidak mau nyolong babi, asu, itu colong itu. Dia teman saya. Ya di kota kan orang sekuler banyak, Bapak saya ini itu orang Serandaan, wong desa. Di situ kan banyak petani babi. Itu tidak kok juga babi ini, tapi tak pedus nih jero mata kok itu aneh. Nah, kira harus nyolong Bapak. Tapi nak pedus nyolong akeh. Lu kenapa? Karena malingnya jero nak babi itu. Aku ini kan roh nak ngaji ku ibadah terus do ngaji. Berarti saya pinter. Artinya, itu juga penting. Ya saya ulang lagi, itu juga penting memaksa masyarakat yang fasik sekalipun ngakui kita sehingga hukum Islam menjadi konsensus sampai yang fasik pun mengakui. Wong fasik padha fasike biasa demenan. Iku nek bojone digowong ya ngamuk. Perkara cara dik ora bener, bojone wong digowong. Kok iso ndek ora bener kok iso ngomong. Kok iso nyalahno wong jare mergo bojone wong. Ini penting saya utarakan sehingga kita jangan pernah putus asa ngomong terus tentang kebenaran. Makanya hampir ulama itu ijma fadzakir in nafa'atid dzikra. In di situ bimakna qad atau iktifa khasnya Quran hadzaf. Jadi fadzakir mongko ngelingno sira in nafa'at teman-teman manfaat apa dzikra ngekei kepeli. Sebagian ulama mengatakan kalau in tidak bimakna qad karena kamu anggap aneh wong in sartiyah kok maknane qad. Anggap ae ning ulemumu kok aneh. Ilmune radok. Sesuai nek misale kowe nganggep iku aneh. Itu mukabilnya dibuang. Kayak saro bila taqikumul harra wasau bila taqikum basakum. Allah gawe pakaian iku taqikumul harra, menjaga kamu dari panas. Tentu fungsi baju saya juga menjaga dari dingin. Tapi kata wal barda dibuang. Taqikumul harra wal barda. Karena kalau bisa menjaga panas pasti bisa menjaga dingin. Tapi wal barda muqabalahnya dibuang ya, dibuang. Nah, di fadzakir in nafa'ati dzikra juga wa illam tanfa. Makanya di tafsir-tafsir in nafa'ati dzikra wa illam, kamu harus selalu mengingatkan cek itu bermanfaat atau tidak bermanfaat. Jadi kalau toh harus kudu pidato terus. Tapi nek itu mesti manfaat kanggo mubalek iki. Orane pendengarnya tapi ning mubalek iki iso urip bae. Nek itu mesti manfaat ora contohnya aja itu. Nah itu mesti apa? Manfaat. Ganggu sapa? Makanya menurut saya konsensus ini penting. Sama kalau lihat sinetron, saya itu kan sering melihat sinetron karena untuk mengukur konsensus hukum. Sinetron itu rata-rata sutradaranya misalnya rapati ngaji atau sebagian fasik. Itu rata-rata alur ceritanya itu masih benar.
Misalnya setan tukaran mbek Pak Kiai, gambarannya yo menang Pak Kiai. Orang kok memang fasik terus gawe contoh Pak Kiai kalah mbek setan. Karena ini sudah jadi konsensus, apa? Pokoknya pantasnya Pak Kiai ku menang gitu. Jadi orang kok memang gawe fasik terus gawe contoh Pak Kiai ini kalah. Nah itu makanya ini penting ya, makanya ini qawamin ya, kita harus terus menjaga kebenaran baik lewat mulang, lewat pelaturan pemerintah kayak wali apa nikah, paham ya, atau sampai lewat apa konsensus, lewat apa konsensus itu jadi hukum ijma. Makanya Allah ngendikan apa wa tamiru bainakum bima'ruf. Iktimar itu kebenaran itu harus jadi urusan bersama. Saya ulang lagi, kebenaran itu harus jadi urusan apa? Bersama. Ini penting kolaborasi. Makanya disebut ma'ruf. Ma'ruf itu dikenali. Kalau barang nggak benar disebut mungkar, diingkari. Diingkari itu nggak nyaman apa? Masyarakat itu meskipun fasik pasti tidak nyaman dengan ketidakkebenaran. Itu tadi misalnya orang godol bujuni orang itu pasti disalahkan orang banyak, termasuk orang yang biasa godol pun akan makanya sampai jadi guyonan itu, jadi anekdot itu maksiat apa sing digedingi Allah digedingi setan apa ya demeni bujuni setan. Nah, itu mesti Allah murka karena kamu demenan. Biasanya kalau Allah murka kan setan seneng, tapi kali ini setan pun nggak seneng. Ya itu guyonan tapi orang bermikir gitu. Makanya ini pelajaran bagi kita ya, jangan pernah putus asa. Makanya negara ini penting, masih bisa diselip-selipkan misalnya perda anti perzinaan, anti narkoba, anti prostitusi. Coba barokahnya kiai-kiai telaten ya, ada yang nyuwun sewu lewat DPR, lewat penasihat macam-macam. Di Indonesia itu sering ada perda atau apa saja yang masih mendukung agama, misalnya anti narkoba, anti prostitusi. Terus sambo tetep ono lah wis pantes-pantese iku ya lonte sing mlayu nek ana Satpol PP. Aja diwalik Satpol PP sing mlayu mergo diobrak. Nah itu kan malahan. Pokoke piye-piye pantese donya iku badan narkoba mlayu nek ana BNN ya ana polisi aja walian. Polisi mlayu mergo narkoba. Makanya ya yang model begini ini yang dimaksud Kanjeng Nabi, man ato al amir fakot ato ani, waman asol amir fakot asoli. Orang yang melawan pemerintah berarti melawan saya, kata Nabi. Tentu dalam konteks-konteks yang seperti itu ya, dalam konteks-konteks yang seperti itu. Karena kalau yang seperti itu kamu melawan kan melawan keputusan agama juga. Karena kebetulan ada aturan yang persis agama, no? Ya persis agama. Ini penting kolaborasi karena sekarang orang itu sudah tidak mau ngaji jelimet begini. Seneng keras ngomong keras terus, seneng lunak ya lunak terus. Ini gak jelas. Gak boleh, kalau kaji tetap harus seperti ini ya. Kita mencontohkan sekian contoh ya, mencontohkan sekian contoh yang pas meskipun kita kecewa. Sama kalau nggak percaya lihat di Bukhari ketika Sidina Utsman mahsur itu di Imam Bukhari dibabkan babus sholat khalfal mubtadi ya, babus sholat khalfal mubtadi, bab sholat kita harus makmum orang yang bid'ah, orang yang ngawur. Terus itu diceritakan Ibnu Umar itu pernah makmum hajat. Padahal hajat itu gendone ra karuan, serate mau gendone ge. Hajat, anggere ana raya lek itu disebut apa? Oh raimu koyo hajat. Karena hajat itu panglima perang pro kelompoknya Yazid, saudara Yazid yang membunuh Abdul bin Zubair padahal pas sholat di dekat apa? Ka'bah. Itu ketika dia jadi pemimpin di kawasan situ ya banyak sahabat yang makmum hajat. Ketika ditanya Ibnu Umar ketika ditanya, kenapa kamu makmum orang sefasik hajat? Ya karena dia hayya ala sholat, dia ngajak sholat, ya sholat itu baik, ya saya mau. Kecuali kalau dia ngajak saya membunuh orang mukmin, ya saya enggak mau. Karena apa? Ibnu Umar ya. Ibnu Umar itu masih punya kepentingan agama yang besar. Bahwa sholat seperti ini, itu dimulai takbir, diakhiri salam, terus madhep kiblat, ya ada ruku, ada sujud. Ini harus jadi model yang pakem. Hatta bainal fajir wa soleh fajir, semuanya harus kembar. Dengan ikhtilatnya orang-orang soleh makmum wong fajir makmum soleh, maka bentuk sholat ini kembar. Kembar itu sama, no? Ini lumayan kita jaga sholat itu rumah tenan. Sehingga Nabi nanti ngendikan sallu khalfa kulli bardin
wa fajirin, kamu harus mau sholat cek makmum wong fajir, cek makmum wong apik. Mana kayak terlalu ngotot jadi imam, mentang-mentang ke paling ahli maca Quran, fikih paling bener. Nanti akan jadi masalah. Sholat ini harus jadi konsensus. Caranya jadi konsensus gimana? Agar wong fase ke sholat kok pas sholat itu bener sesuai rukun syarat, itu kudu gelem jadi makmum. Makmum dianggap ikrar, nah sholat seperti itu sudah sah. Pengalaman buruknya begini kebalikannya. Misalnya ada kelompok tertentu yang nggak pernah menerima kelompok tertentu. Itu kurang sholatnya ya aneh tenan. Mereka ada konsensus, akhirnya nggak ada apa? Konsensus. Ulang lagi. Ada banyak kelompok tertentu yang masih firqah dalam Islam. Sholatnya ya aneh tenan. Mereka masjidnya tertutup. Kenapa? Masjidnya apa? Tertutup, terus nggak menerima kelompok lain. Mana kelompok lain mau masjidnya diumbah? Akhirnya kurang sholatnya ya aneh kan? Makanya syaratnya masjid itu harus ada jamaah dan terbuka, supaya nanti ini kan jadi pelajaran bersama, apa, kebenaran bersama dan jadi pelajaran apa? Bersama. Contoh gampang tuh begini, kita sholat itu se-Eropa itu bener, koyo ngalim tenan. Wong sak Indonesia itu ngalim tenan, wis ngerti nak manut, nak itu kudu padha mek manute, sifat padha mek mausufe. Lho ini ceritanya ada seorang koresponden itu kerja di Palestina pas kerusuhan Gaza. Dia hanya bisa bahasa Inggris, ditanya, "Anda muslim?" "Ya, muslim." Terus tatakalam bil Arabiyyah, "La." Dia ngomongnya mau speak Inggris. Ngomong Inggris terus ditanya sama orang Arab. Hasil singkat cerita, "Kalau kamu tidak bisa bahasa Arab, lalu Anda kalau sholat gimana?" "Ya pokoknya sholat saja." Hasil singkat cerita si orang wartawan tadi itu sholat. Lu fase at-tahiyatul mubarakatus sholawat. Jadi nate ya rofa, mergo manute rofa ya rofa terus lillah. Mbang tada ya assalamu alaina wa ala ibadillah. Wa ala iku huruf jar, ibadi ya jar. Wong itu dicucuk sama wong Arab. Ternyata Anda fusha. Anda ternyata ahli bahasa Arab, mergo kalimatnya sholat ku ora ono sing salah. Wah, itu berarti muni ra iso bahasa Arab ku tawaduk tok. Ini cerita koresponden yang kerja di Gaza. Karena tadi konsensus. Wong ra tau maling pitik lah, nak sholat nganggo bahasa Arab. Sesuai Eropa. Dene ra paham lah nak sholat muni Rabbil firli warhamni. Itu tetap itu. Luar biasa. Jadi tidak mungkin malaikat gak nganggap kita alim itu tidak mungkin karena malaikat yang di langit itu kan gak diajari seuzon kayak gue kan semuanya aku semua. Itu ketika melihat maling sholat atau orang fasik sholat, itu mesti nangis baru. Misalnya Rabbana walakal hamdu ya bener, walakal khobar muqaddam alhamdu rofa. Terus mil samawati sifat ya rofa bener, ana semua mil a dadi khal ya bener, mil samawati mudhof ilaih jar ya bener. Wa mil ardi ya jar ya bener. Terus mujine kurang sempurna. Muji pada Allah itu kan enggak batas langit dan bumi, enggak ada habisnya. Wa mil tamin seimbatu. Malaikat roh arti ini, kan nangis ini. Makanya kemungkinan sholat yang bodoh ditampa itu tinggi, asal masih sesuai konsensus. Keluarga jogeman gede ngomong bodoh, asal sholatnya masih tadi pakai terkip yang tadi. Kalau cara kula caci lelan atau terkip salah kudu nang bener, ini bahaya nanti. Jadi misalnya caci latihan sholat kok at-tahiyati ojo cung, ojo iku. Tapi rasa terang no iki rofa mergo mutada wis kekangelan no. Gak usah ngono wis pokoke. Jadi aku bayang nompo mau dadi malaikat terus biji wong salat bodoh. Tapi bareng tak biji kalimatnya ra ono sing lahen, ra ono sing salah. Oh tempat biji A+. Sekarang nah ini barokahnya atau ikhtilatul bardi wal fajir, karena sing wong apik jek gelem kumpul wong fajir dalam konteks sholat. Ini sirine kenapa Nabi ngendikan shollu khalfa kulli barin wa fajir. Sekarang banyak orang soleh yang menutup diri, wah kumpul wong rasa soleh dewi dan sebagainya. Itu akhirnya kesalahan ini tidak menyebar, itu tidak bagus dalam ke depan, ini tidak bagus karena tidak jadi apa konsensus. Makanya menurut saya orang alim itu meskipun tertutup kayak apa harus tetap mengajar. Saya itu orangnya tertutup,
sama tamu sama tertutup. Hanya enggak terbiasa. Ajane kula nggih sae tamu kan tamu anu jaluk aneh-aneh. Wong karuan kiai iku ndonga ora pati seneng donya. Tamune njuk sugih. Mungkin kene dhewe ku latihan anti donya kok malah. Oh, kiai iku latihan rapati cocok mek pangkat. Mergo kuwatir kena fitnatil jah, fitnahe pangkat. Lho ono calon bupati sowan njaluk dadi. Lah mungkin dhewe ngempet ra kepengin. Nah, susana misalnya Gus Afi itu orang Gus kalau dengar sakit wae lu kene yo ngempet. Makanya tamu ku ana sisi kurang ajar gitu. Makanya ini ajane kula ora masalah mek tamu, tapi sing ora jenis ngono iku. Tapi rata-rata tamu jenisnya ngono iku. Dosa-dosane dhewe dekne sing nek mati dosane Pak Yudo manus wong sepura pangeran. Lho kene dhewe ku ya cek mikir di sepura ta ora. Sembrono. No. Mana cara kula mertamu wong alim pas ngaji wis aman no. Aman jelas hadise jelas wong golek ilmu wis padang swargane wis. Mertamu kadang gelakno barang. Laporan iku ora jelas. Sale lapor utang lemake lagi ini padha wae. Mana lapor dia bojo, was. Was. Ana. Mulon badhe pegatan ngene aja kiai sing diujug tadi ya pirame ya ana. Ora kula ora cocok ngono tamu sembrono. Pemene nek jateng lapor kok ya iku anak kula nunu akal ngene. Kiai dhewe lagi sumpek. Kok anake ya. Nggih ini kadang diutang duit masjid iso nyaur malah ana tamu. Jojo gak ana disaur apa? Utang. Nang cara kula tamu ora usah matur wis delok wajah kiai wis ngibadah ono ae. Ana-ana. Ya eling-eling ya dadi kunu qawamin ya. Qawamin maknane sangka kata apa? Qaim. Qaim itu berdiri ya. Kalau sangat-sangat berdiri atau ngambil sikap berdiri di berbagai hal disebut qawwam. Yaitu kata ulama dimulai paling gampang 3. Pertama diajarkan. Kedua syukur-syukur jadi konsensus yang diundangkan oleh kayak masalah wali nikah itu kan luar biasa. Enggak ada naib yang sembrono dalam urutan wali. Kalau walinya ke Malaysia berangkat di atas marhalaten, pindahnya ke siapa, ke wali akrob, wali abad apa ke hakim. Itu tahu semua ada prosedurnya. Padahal rata-rata naib itu ya enggak pernah ngaji. Tapi ini sudah diundangkan. Bahkan nak kiai-kiai desa itu yang biasa ngaji-ngaji kitab tahqiq malah nak hakim ra iso misale ra gelem mergo kawin siri ya muhakam. Muhakam syaratnya ngene. Syaratnya muhakam 2 mempelai harus ngene terus taruhan dasarnya aja sampai zina gini-gini. Kan dibuten. Sehingga tahu-tahu kita ini dikawal hukum. Sama nak ndelok teng Kemenak prosedur haji. Itu ya luar biasa karena disusun oleh ulama-ulama ahli haji. Mikot itu dimulai dari ini, pakaian ihram itu begini yang enggak berjahit gini sampai caranya tawaf, caranya sa'i. Itu detail. Nikah juga begitu. Di bab-bab yang lain ya begitu. Coba betapa untungnya Indonesia zakat apalagi. Sampai zakat di dunia sampai lihat buat lebok noning WP napa? Basnas ya. Itu langsung keluar kamu harus bayar zakat sekian. Itu di situ itu banyak dokter ahli zakat. Dulu saya termasuk ikut yang menerjemah fikih zakat. Itu di situ tuh orang pintar semua. Itu dulu yang terjemah ya orang-orang alim. Terus dinasionalkan jadi apa? Basnas. Terus nanti yang kampus-kampus kayak UI punya LASIS, UGM ya punya terus. Nah bodoh-bodoh dia ingin bikin biasanya tapi aburadul jadi salah gawe. Sadok kiai ini dengar-dengar ngomong anak zakat tompo. Barang kiai ini melarat lagi zakat 3 masjid tambah melarat. Tapi apapun itu tuh untungnya kita ini jadi konsensus. Setelah jadi konsensus, presiden gak zakat izin, gubernur izin, bupati izin. Coba kalau kita dulu siru terus, siren apa rahasia terus habis. Barokah ini terbuka konsensus, saya ini pejabat yang saya. Sing fase lalu rahasia itu izin. Jadi ruang saku ulama Indonesia itu just tenan, kreasi itu just tenan. Maksa wong tapi ra ketara, tapi yo makanya kalau bilang samina atau nah itu cek tenanan cek ora macam ikhtiar tauan tau karha. Pangeran nek istuko pokoke perintahku iki kudu kok lakoni cek tauan cek kowe nurut
Akbar. Makanya saat tadi maknani sami'na wa ata'na itu pokoknya tau'an. Kan memang Allah punya tradisi gitu. Kalau sudah melakukan perintah, nah iso cung ya api-apian. Nah ra iso ya tak peksa. Langit di bumi pinter. Timbang podo-podo dipeksa sekolata ataina paen boten Gusti nggih nurut tenan. Soalnya kowe ora paham lah pokoke nggih siap. Soalnya apa? Siap. Kan kok soal salah ya kufrona karobana to. Ya pengiran wis marai ngoten kan ada satu perintah itu yang cara sahabat itu enggak masuk akal. Terus sahabat ini minta ya Rasulullah, Allah sering merintah kita ini masuk akal, tapi kali ini enggak masuk akal, kita enggak akan mampu. Terus ngendikane Kanjeng Nabi qulu sami'na wa ata'na. Sudah kamu meskipun tidak bisa melakukan, meskipun tidak paham, bilang saja sami'na wa ata'na. Soal nanti kamu salah dalam perintah, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, kamu bilang ghufranak. Makanya ini pentingnya kalau aturakan. Makanya kalau suwun nak anak-anak kecil sholat, kok dalam target nahwunya itu salah, saya mohon untuk lafaz-lafaz yang pokok itu harus dibenarkan. Untuk lafaz-lafaz yang pokok ya. Karena kalau ini dibenarkan itu nanti jadi konsensus. Sehingga orang-orang Indonesia yang makmum sudah di Mekah ya tidak janggal. Mereka sudah maca ya alhamdulillah lillahi rabbi arrahman rahim. Itu bagi orang yang ngerti nahwu, misalnya suara apik semua coba banter Masjid Haram. Oh mesti sing pakar nahwu, pakar gramatikal Arab, sale wong Mesir. Ih, ora ijo kok alime ngono perkara. Pergi kowe bener ngarep nanti. Padahal ngerti ini mergo hafalan. Wis ngono-ngono lah, pokoknya sementing konsensus. Saking konsensusnya di Indonesia nganti malingnya mau nyolong asu sing dicolong ku wedhus. Mergo roh nak asu iku haram. Iku malingnya berarti Islami di Indonesia. Tapi ya dia roh, makanya dari wartawan tadi Pak hebat tenan di Indonesia. Sampai maling sekarang nyolong wah haram ini mempertimbangkan halal haram. Jadi pas kerusuhan Gus disuking kan dari bantah-bantahan si penjara tadi. Oh itu apa itu? Ini daging sapi, ya itu apa? Ini daging babi. Wah nggak mau saya ditakut. Lo kamu sudah maling? Wah ini haram. Jadi maling ini cek mikir halal haram. Lu nak ke Indonesia ke ono. Ya wong ra salat kok wis wong fasik. Lu nak ngawekno anake ngundang kiai. Mulane kula suwun nak sampean duwe wektu, nak ana wong fasik ra salat lah kok acara nikah kamu diundang. Sebaiknya datang. Atau kalau nggak ada uzur wajib datang. Karena dengan Anda datang berarti perkawinan di komunitas orang fasik sekalipun akan pernikahan yang syar'i. Saya ulang lagi ya, kalau kita datang pernikahannya orang fasik pun akan pernikahan secara syar'i. Karena kalau kita datang tahu misalnya suaminya sama istrinya tidak ada hubungan mahram, paham ya? Akad nikahnya juga disahkan oleh walinya meskipun nanti taukil sama kiai. Tapi apapun ini jadi konsensus. Sampai orang fasik pun merasa nggak sah menikahkan putrinya kalau nggak datang kan kiai. Begitu juga urusan jenazah. Orang ratau sholat lah, corok pula kiai harus datang kalau nggak ada uzur. Dengan demikian cara mengemas mayit kayak syar'i. Coba kalau nggak datang, terus yang teko bandar-bandar narkoba, terus kuburannya dikai kediara ini mobilan. Tapi nak sing teko kiai kan tetep ibu-ibu tahlilan. Bodoh morato ora penting. Sementing kultur konsensus syar'i jalan. Salat ae, wong ora tau salat lah wis salat ae. Ora perlu kalau kiai sing kuper, ora tau salat disolati. Ini kan menjaga konsensus. Nama itu pantese disolati ora dikeploki. Wah, teman harus. Jadi seniati sholat temen juga konsensus syar'i, ora kok nyapati mayit. Ben ngono urusane pangeran. Lah apa mikir mayite? Ora sanak ra kadang ben. Tapi kita ini jaga Mulane kalau aku ngaji nak rofa yang kok kowe malah maca rofa. Ora mbok maca nasab. Wah, iku ngerusak apa? Konsensus. Nah di sini ini Nabi ngendikan maro'ahul muslimuna hasanan fawa indawahi hasanun. Meskipun ada yang mengatakan itu mauquf alam di Mas'ud nggak masalah, yang penting itu makalah yang bagus. Kalau ada konsensus sebaiknya orang mati disolati ya sholat. Misalnya soal fasek-fasek lah. Kita jaga apa?
konsensus. Nah, kaifiyah mayit ya seperti ini. Kita pendem bariku sebebo tungos. Kon aku nganggur wis semuni min khalaqnakum bokonus wis boiling ora meskipun ngantem ora niat sunah rasul. Oh, nentuno. Ya ngantem kan. Nah, misalnya makome kuburane kiaimu kan mergo njen sunahe dibalekno ning kuburan. Tapi nek wong fasik ngantem tenan maksudnya. Nah, maca kan kudu grogalane kan dibalekno anak gurumu, lah nek wong fasik diantemno. Ini kita bukan punya kepentingan bela siapa? Mayit, tapi kita jaga apa? Konsensus. Selain itu syukur teng Indonesia itu kalau ada warung terkenal misalnya menyajikan tikus atau tiren ayam yang enggak disembelih itu rata-rata enggak mau. Yang enggak mau itu sebagian besar ya orang fasik pun enggak. Karena ini kebenaran jadi apa? Konsensus. Nah, saya itu sering berdoa sama Allah supaya lebih banyak lagi ada kebenaran yang jadi konsensus. Hatal fusak yang ngakui. Itu di Indonesia yang sukses itu mayit, nikah sama makanan itu termasuk sukses. Yang mayit, nikah sama makanan dabaih. Maksudnya makanan apa kayak yang butuh. Nikah sukses gitu. Rata-rata orang fasik yang enggak sholat, sing anak pacaran usaha sing kumpul kebelah pas nikah ngundang kiai itu. Nah, iya rata-rata. Tapi pidato ora mendesak aku gak kebutuhan ya ora kebutuhan mendesak. Semendesak iku mulang apa? Tapi itu manfaatnya gede ya. Eleng-eleng ya. Ini penting kalau aturakan. Ini juga bagian dari qawaminan apa? Lillah. Jadi menjaga konsensusnya Allah itu termasuk kamu qaimun bil qisti, kamu termasuk qawam. Ini penting kalau aturakan karena banyak orang-orang yang kadang ya saking kupernya ya, ada orang nggak pernah sholat disolati ora trimo, nggak tahu sholat kok disolati, dia akan kena hisabnya Allah sendiri. Kita sholat itu menjaga konsensus saja. Nak kaifiyate mayit ya disolati, tentu ya asal dia zaman hidup baca syahadat ya, asal dia ya. Nanti kalau kita tidak meneruskan tradisi ini, kemudian orang-orang tidak mau nyolati, kemudian orang fasik bikin tradisinya sendiri. Orang mati dikai gaple, malah pusing. Anda nanti menghilangkan ini lebih pusing. Mendingan wis gelo-gelo sithik teko takbir Allahu Akbar. Engko ndonga itu anak awakmu dhewe wae. Wong donga mayit donga ngepar ae kok. Wong dungane in wae wae. In kana musinan, nak apik gitu ora rasa apik. Ketok lha mboten Gusti. Ya Mas wae in kana musi anak elek kados nggih. Oh, itu penting sholat ya, setengahnya gue seneng hatimu terserah lah. Sementing nggak ada kultur baru yang menandingi kultur ahli hak. Saya ulang lagi, jangan sampai ada kultur baru yang memusnahkan kulturnya ahli hak. Kulturnya ahli hak adalah mayit ya disolati 4 takbir, dipendem, didoakan. Itu kulturnya ahli hak. Kalau ahli hak tidak menjaga kultur ini karena nggak mau datang, kemudian mereka menciptakan kultur baru malah repot. Ini sudah sholat ini. Ini kalau wajah nori ini, sana untuk barokah haji bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pentingnya nopo konsensus. Ini Sahih Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Sa'id bin Mansur wa Abu Rafi al-Atabi wa Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Muhammad an Ayyub an Abi Kilabah an Abi Asma an Soban. Ini pentingnya konsensus, semuanya harus ada konsensus. Ya pokoknya kebenaran harus terbuka lewat mulang, lewat takbir atau marojah yang terbuka. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haqq la yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah. Terus dhahir maknanya itu dari kata zuhur itu nampak, jadi syarat kebenaran itu memang harus ditampakkan. Ya, dari ketika di pangeran liyu dirohu alat dini, Johar itu udah harus menang ya. Syukur-syukur menang, tapi yang penting harus nampak. Misalnya Islam di Inggris itu nggak mesti menang, tapi harus nampak bahwa argumentasinya Islam harus lebih jelas, lebih nampak, lebih mudah makul, lebih bisa diangen-angen ketimbang argumentasi non apa. Selama ini Islam bisa diterima di Eropa atau di beberapa penelitian di Amerika itu karena argumentasi diutarakan, kemudian ada
perbandingan, kemudian Islam terutama di babak tauhid kelihatan lebih unggul. Ya, misalnya logika Tuhan 3 dengan logika Tuhan 1 tentu lebih makul Tuhan apa? Satu. Itu kan masyhur, itu beredar mulai dulu perdebatan Ahmad Didat dan Stanley Fischer itu ketika ditanya, lalu menurut Anda Yesus itu Tuhan nggak Tuhan? Dia makan nggak makan? Jangan-jangan pas Anda sembah pas dia di kamar mandi gitu. Itu kan ekstrim sekali. Itu zaman Imam Ghazali itu sudah punya contoh-contoh unik seperti itu. Meskipun itu guyonan ya. Terus era sekarang modern lebih banyak lagi. Itu masyhur itu di era modern itu ada jurnalis Kristen gitu, jurnalis non Muslim juga. Apa betul Muhammad kekasih Allah? Kalau kekasih Allah ngapain Mas perang Uhud kalah? Masa kekasih dibikin apa? Kata yang jurnalis Muslim, memang Tuhan punya adat gitu, melihat anaknya disalib jadi biarin. Itu kan foto cangkem elek. Tapi itu jadi apa ya? Jadi kebenaran. Karena ya lebih paradok lagi, lebih aneh. Jadi ini penting ya. Yang penting kebenaran itu diutarakan terbuka. Makanya saya ini meskipun tertutup, saya ini dengan tamu tertutup. Tapi kalau ngajar terbuka, saya ngajar di Jogja, saya ngajar di sini. Bahkan sekarang di Jogja itu ada radio dakwah dari berbagai kelompok. Itu macam-macam, ada yang dari macam-macam, mulai yang anti tahlil sampai yang pro tahlil sampai sing sedingan. Semua itu narasumbernya macam-macam. Saya kategorinya yang sedingan itu ikut saya diminta ya, dia pertanyaannya kalau di kota itu ukurannya itu ini jenis yang anti tahlil apa yang pro tahlil apa yang sedingan gitu. Karena kalau yang anti betul ya ekstrim betul, yang pro betul ya semuanya ngeri. Tapi apapun itu kebenaran itu harus diutarakan secara terbuka ya, sampai zuhur ya, lagi-lagi adharo yudhiru idharon, atau makanya dikatakan sholat zuhur karena disiddati dhuhiro begitu apa? Jelas begitu tampak. Makanya semua kebenaran harus dimaklumatkan. Kata Allah, inna fi dzalika la ayah itu bendera atau harus dimaklumatkan dulu. Itu satu ya. Terus ini supaya jelas saya bacakan takbir ya, hanya terdapat. Aliran sesat itu pasti dimulai dari tertutup, kemudian ada justifikasi oleh kelompoknya sendiri, kalau kira atau wadus dan berjuhud tengok di kamar terus kemudian kena rotor pelo sidik-sidik kan. Ini repot, konsensus kebenaran seperti ini repot. Meskipun kita husnudon ya, tentu kita sama kelompok lain husnudon, tapi tetap difatwakan secara syariat itu nggak boleh, karena kebenaran harus terbuka. Kalau masih apal di takbir yang dikatakan Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini komisul khulafa, jadi setelah khulafa Rasyidin orang yang dianggap adil, mujadid di situ Umar bin Abdul Aziz. Itu dia kalau ada orang ngaji tertutup, itu dimaki-maki. Dia kan pas itu jadi Amirul Mukminin, jadi khalifah. Makanya Imam Malik ngaji di Masjid Madinah terbuka. Imam Syafi'i kalau ngaji ya terbuka. Ini mungkin kalau wajah supaya sampean tahu tadi ya bahwa kebenaran harus terbuka. Kenapa kita harus sholat jenazah? Kalau sholat ya terbuka, biar konsensus, biar cara seperti itu jadi konsensus. Pokoknya kefiahnya seperti itu. Paham ya? Biar kefiah ini baku, nama baku. Misalnya begini, ini kata Imam Umar bin Abdul Aziz. Idza ra'aitum jama'atan yatana jawnasirron fima bainahum bi amri dinihim fasyadu ala dzalika dhalalun bidatun. Kalau ada kelompok ngomong sendiri di komunitas mereka nggak mau terbuka, itu dolal dan tidak. Karena takutnya tadi kalau salah itu tidak ada kontrol. Jadi kalau salah tidak ada kontrol, kalau dia benar tidak jadi konsensus. Makanya saya bilang, kalau tangga anda itu tidak pernah sholat, kok dia mati asal muslim, kalau anda tidak ada udur sebaiknya nyolati. Anggap saja anda mendukung bahwa kefiahnya sholat jenazah ya seperti ini. Dan kita menutup dari kemungkinan tradisi baru. Kalau orang-orang soleh datang, ya tradisinya orang mati itu disolati. Kalau kita tidak datang, kemudian pakai tradisi berdua, nganggo ceki, nganggo popek. Paham ya? Jadi anggap saja seperti itu. Maksudnya anggap saja sampai berumung sidik-sidik tidak masalah. Yang penting
jaga ini. Terus menyangkut sholat jamaah. Ini yang kata kitab Rahmatul Ummah. Ajma'u ala anna sholat al-jama'ati masyru'ah wa annahu yajibu idharuha finnas. Jadi kalau kita orang-orang yang fanatik li'ilai kalimat sholat jamaah itu tidak penting. Maksudnya masalah pahala 27, 25 atau apa itu oke lah, itu urusan haknya Allah. Kita dapat 27 atau 25 imam sholat. Kan katanya gitu, nah 25 mungkin karena kualitas imamnya. Terus aku untuk lorol lah, itu tidak penting. Sementing itu kualitas sholat ini terjaga karena karena orang nak keliru kan disemprit. Terus wanowo ketika pelori pokoknya di apa? Disemprit. Paham ya? Jadi fa'inim tanah ukuluhum minha putiru alika. Jadi kalau nggak mau hari itu harus bunuh. Nah itu ini kita bisa ngobrol. Yang bedanya madzhab itu begini dok. Misalnya makmum itu hanya satu. Ini yang agak khilaf. Kalau kita makmum satu kan di kanan boleh, di belakang boleh, di kiri boleh. Tapi kalau menurut Imam Ahmad, kalau makmum satu di kiri itu sholatnya nggak sah. Oh sekarang ini. Jadi di anak inta Ahmad ya kanal makmum wahidan bahwa kofa'al yasari imam fa'inna sholatahu batilah. Kalau makmum satu kok di kiri itu beda, jadi harus di kanan atau saja. Harus berlebihan, belum sholat itu. Makanya saya ini cerita, ini pengalaman saya. Saya pernah di Jogja itu ditanya, Gus, kenapa Rasulullah menghentikan mangkola la ilaha illallah dakhalal jannah dan menghentikan wa in zana wa in sarqa, meskipun dia zina, meskipun dia mencuri atau pernah mencuri atau pernah mencuri. Padahal itu kalimat itu kan kalimat yang sakral. Karena tadi kebenaran yang absolut, saya itu ngomong di mana-mana. Kebenaran yang absolut adalah kebenaran yang siapapun akan ngaku. Saya di mana-mana menyontohkan itu tadi. Anda rektor Al-Azhar, ditanya 1 tambah 1 tetap jawab 2. Anda seorang alim, seorang alama, ditanya 1 tambah 1 ya 2. Lonte ya bilang 2. Koruptor ya bilang. Karena ini kebenaran absolut. Kebenaran apa? Jangan karena lonte mengatakan 1 tambah 1 2 terus kamu sebagai orang soleh saya menurut saya 4. Tapi aku mau kembar sampai. Jangan-jangan nanti kalau lonte menilai lu, aku ya gelem menilai lu. Mereka mau bilang mau rokok. Ini pentingnya kenapa Nabi ngendikan wa inzana wa karena kebenaran absolut. Mbok wong itu kang zina, mbok maling ya tetap akan sama. Sekarang itu Tuhan itu pasti Allah enggak. Allah sama 1 tambah 1 itu pasti 2. Dan itu orang zina, maling, rektor, imam masjid haram podo. Gua takon wong doli 1 tambah 1 2. Kalau sudah sudah 2. Mencoba berapa? Aku mau masjid haram cuma 2. Kasus, oh. Karena ini penting saya utarakan. Jadi orang itu jangan memahami hadis itu terus model wong kuper, wong khawarij. Mosok wong zina dilokno dadi saksi. Kowe kok kuper, kowe goblok kok sampe cangkeman. Tak khusuk-khusuk dhewe ora fatwa, goblok ku ora mari. Pak, goblok ku wong. Kayak wong gelem makmum nak imame ku wacanane apik, fikih apik, kelakuane apik. Sedeng masjid apik tutup. Kelakuane apik 100% sapa ora nabi kok golek wong. Kowe kecangkeman iku ora apik. Mari kalau sering jadi makmum itu sepanjang kalau tunjuk nak sholat ini semua kayak apik. Terus imam itu sapa kono mentang cuma nyetan. Ini harus Dungane mati ra mati ora penting dong aku mati dhewe. Repot temen ngenteni mandine wong iku. Mau dene menami nomor apa? Saya tengah ati kula sing wong niku mboten mati. Ya jadi jelas ya. Jadi kalau ada agama didiskusikan secara tertutup itu kata Martin Abdullah itu dolalum itu dolal sesat karena tadi nanti gak jadi konsensus. Jadi barokahnya konsensus ini luar biasa karena tadi saya masih berkeinginan sekali, masih banyak lagi contoh-contoh kayak tadi ya. Buat orang fasik kalau nikahkan itu ala Islam. Buat orang tidak sholat kalau mati ya jenazah diperlakukan ala Islam, secara Islam. Ini untung sekali. Saya masih ingat Dawi Imam Syafi'i itu, saya punya kitab namanya Ahkamul Quran itu dikarang Imam Bayhaqi. Imam Bayhaqi itu Ashabi Syafi'i yang paling ahli hadis. Pokoknya banyak orang namanya apa? Bayhaqi. Itu dia cerita.
di antara siasa itu strategi mematikan tradisi kebatilan adalah hak itu ada di situ. Karena kebenaran dan kebatilan itu kayak fisika. Orangnya modern, berarti itu sudah modern. Itu tadi. Kalau satu gelas sudah kamu isi batu atau kamu isi benda apa saja, pasti ruangan ini kadung diambil, kadung. Sehingga kalau disoi air, ya air itu nggak bisa mengambil ruangan yang diambil batu tadi. Paham ya? Yeah. Kebenarannya gitu. Kalau sudah kadung diambil, itu yang fase yang benci kita pun nggak bisa ngambil. Kalau saja misalnya ini di Narukan atau di daerah mana saja, angger mayit itu disolati ngono iku. Kemudian orang melakukan itu terus. Bahkan teman lontenya atau teman gapleknya atau teman cekinya itu nggak bisa merusak. Pasti disingkirkan kan saat acara mati. Aku panjangnya akrab mau bengi minum bareng. Saya kita urusannya aku pasti keluarganya disingkirkan. Sing kiai sing selawase musuhan nenengan perkara nebe tukang lonte tetap diundang. Lagi kiai ini nak mun saya teko. Karena dia nekani gak bela-belani fase ke, bela-belani kefiahnya sholat. Konsensusnya tadi paham ya. Makanya jadi ya orang jur khawarit itu udah kusuk nomor-nomor itu untuk mesti khawarit itu nerokok nerokok entah yang kusuk nerokok bukan ada fatwa sesuai ilmu. Nabi atau bantang fase, tapi itu bantang kusuk. Lalu rata-rata orang gede mau kusuk, tapi itu juga gede walam. Aku tahu itu Nabi atau dibantah wong fasik tapi tahu dibantah. Jadi Nabi bagi ghanimah, Nabi mulai dari Safif biasa ngaji aku kayak Mansur atau kayak saya nggak tahu ngaji orang-orang dikai. Kalau wong Khawarij ini tidak fair. Yang poinnya banyak sering ngaji tidak dikasih, yang wong nyaran dikasih. Jadi Islam itu aku poin Telkomsel. Lalu Islam itu suwi ben Nabi ra dikai apa, sing Islam nyaran. Dikai. Lalu khusus yang menengah air ban. Aku ngomong sahabat biasa men, tapi sing khusus ban. Orang bantah yo Islam itu. Ma hadhihi illa qismatul urida biha wajhu. Ini dak bagian sing urida biha wajhu. So boleh ridane Allah, tapi ini bagian sing bakas wajhu, bakas ridane Allah. Iya, Nabi kadang. Nanti Nabi jadi lagi jadi. Pas dia ngomongi idil ya Muhammad jadi lagi. Tapi jadi yang lama ya adilu di dalam akun adil. Mau sok aku adil. Nah aku adil saat dunia orang sih. Cek bantang. Mahia ismatul urida biwajah. Nabi cek santai. Ayat manuni ala ahli ardi walat. Mau menyerang sini langit percaya aku boy orang. Nabi masih ringan saja, masih buyan, masih ringan. Umar tidak terima. Mau kelopak ini. Aku mau cangkem melek tok ngomentari ke khusyuk kan. Cara Umar jadi ini masih penting ya fatwa. Khusyuk lupa. Misalnya terus saja mau khusyuk biasa itikaf di masjid. Terus politik itu rasanya penting, para subhat, para korupsi. Padahal perda anti narkoba. Terus yang mengawal kenapa sih Naib pakai hukum Islam? Itu yang mengawal DPR Islam. Coba kalau Naib pakai hukum kompilasi modern, nggak mengindahkan perbedaan apa? Agama. Itu Naib nggak berani loh ngangkatkan perbedaan agama. Suratnya itu kesal. Itu gara-gara dulu dibikin dia. Lawang khusus-khusus ngurang apa itu? Pakai gelem, geremang-gelem. Mau nak wiridan, sebenarnya rusak, nerokok hampir. Wiridan itu muni subhanallah, wiridan itu jadi gelembang. Aku tahu ke jajar orang khusus, tekan dengan acara ini. Kesuwana kiai itu juga Islam, tapi yang acara foto undangan itu selalu itu jadi sitok. Jajar. Padahal orang angkat-angkatnya lagi mau fasik tok. Dunia serusak anak kiai rusak. Tapi wiridan apa? Rusak kowe wiridan subhanallah, wiridan itu model apa? Kemudian astagfirullah liwat. Mulai itu kok nanti acara menggerembeng ngono. Tak kandhani ake wong mukmin di husnul. Acara teknologi iso diedit. Kowe kok ora jajar. Untuk teknologi yang mungkin diedit ra jajar. Wong kudu dar wajib. Itu kan Soetan aja yang bergaul. Astagfirullah wis liwat. Aku sampai pengiran kebuka ratus pura kue. Ngomong teke men. Umpama salah tenan, yo iso wae demo kafir. Umpama dekne ngono salah tenan. Iso wong iku salat wudu iku yo mukafir lebur.
Soalnya orang itu lomo, dosa itu di sepura mergo lomane, mergo macam-macam. Ini dosa ini rabu ini mukafir kafar. Itu terus senang. Kalau mau tempat gak serai so, sumber mana? Oh, kuarit tuh. Bahaya kan kuarit itu bahaya sekali. Mereka sih diancam orang khusyuk. Makanya Nabi nak ngomong kuarit itu yuqatiluna ahlal Islam wala yuqatiluna ahlal awtan. Orang kuarit itu orang goblok ya Gus Abi. Dia ini nak mateni wong Islam, misalnya wong ekstrim, nak mateni wong Islam itu jadi mergo kafir. Percaya tahlil kafir, ning kuburan kafir, orang Islam zina kafir. Membunuh orang Islam atas nama kafir, tapi sekarang kafir dibarno. Sangat toh. Nah, iya sekarang kafir itu dibarno. Tapi materi orang Islam atas nama kafir. Lu sing kafir karuan ra tau ning masjid. Dadi materi ini sing masjid kok perkara tau maling. Iya, tak lu sekali Pak. Makanya Nabi Nabi betapa Nabi itu jami'ul kalim. Nabi itu pengofar itu nanti kan yuqatiluna ahlal Islam yuqatiluna ahlal awsan. Kan kita harus paradok. Coba mereka membunuh orang Islam gara-gara apa? Dihukumi kafir. Berarti induknya kan karena kafir. Tapi yang kafir betulan. Jadi kalau soleh-soleh loh, sing khusuk-khusuk pintu. Ono kiai di mobil loro jari kedunya. Cina di bus limo di bar. Kalau tekan. Lu tak wae. Yo ono jenis neraka yakin. Karena haknya orang mukmin itu dihusnudoni, haknya orang mukmin itu dihusnudoni. Yo cocok kan. Terus baru udah biasa aja. Ono Islam kedunya dukung. Seneng nyala ke dukung, seneng nganggur ke kowe dukung. Angkare saya Islam wis pokoke sementing layak murubil faksa. Ben wae dukung, wong misalnya diamuk ben pegatan yo dukung. Dukung terus, wis wae dukung pas sampe pegatan yo dukung. Wong pas bingung yo dukung. Yo bingung terus. Nara ben ana malah kok ijek bingung lah. Entekno nek wis bingunge ra iso bali mergo apa? Entek oke wis. Jadi Sayyidina Ali itu nanti nangkep maling tak dari barang tak korek saja. Kau barang juga, kau nyolong. Sayyidina Ali itu kau nyolong apa terus apa dihukum berapa dihukum? Ya Ali, nggak merah kenapa kau tak bodoh itu dicolok nih. Dari hakim itu sudah. Ibu siap melakukan eksekusi contoh. Lah mau nganten berkoordinasi ngomong. Jadi saya menangkap dia berdasar omongan dia, lah saya kira dia mencabut ya terus malah pena. Jadi gampang. Aku nyekel ya dari omongan itu. Jadi misalnya orang ngaku kamu berzina, ya wah berarti orang elek. Zina itu kalau bodoh dia orang apekan. Lah tapi nak kowe khawarit, pas dia cerita zina bondel, pas muni ora kowe rangan. Lho dasar terkelek isane sudah. Apa bedanya dia ngomong zina ya mau ngaku tok kira roh dhewe. Muni ora ya kowe ora roh. Kenapa pas ngaku zina kowe ngandel? Pas muni ora kowe. Padahal kamu hanya berpegang omongan dia. Waduh, ngurus video nih. Video diedit itu cara teknologi mungkin. Kenapa kowe meyakini dia mergo ora percaya edit? Enggak mental wis sudah kowe bangsa sido seneng. Makanya dari saya Jafar Sotik itu, kalau sama orang mukmin selagi masih mungkin ditampilkan benar, kamu harus khusnul. Masyhur itu beliau pernah dipisah orang itu. Terus beliau bilang, "Kowe misalnya bergowo, mungkin jenengan salah kata. Misal ora cukup salah sing ngrambok roh itu wae akeh. Tak enteni nganti entek." Kayak misalnya aku mergo salahku sing ora roh luwe akeh, lha tak enteni. Nganti oleh miso itu sejumlah salah. Miso itu terus. Wes entek aku tetep mulai. Tapi nek kita orang bar tak enteni. Wah, dia orang ngewisan sejumlah antai lah Rasul dan putune Nabi beda wong. Mergo saking isine tak lebih. Itu lama di sini ya sering orang kok saiki pertuntang berkuat itu. Makmum wong imam masjid lakukan ini. Lah terus kowe apa lakukan iki? Saya itu pemimpin agak sing fase, lah kowe malah buyute. Biasa. Misalnya kayak gede pemimpin disebutkan halnya dalam hal ini, misalnya kowe ora setuju Voldes Segol disebut dalam hal ini,
FDS. FDS aku ora setuju ning desa-desa. Nek nang kota ono ya kabeh. Ane kota udah seneng, kok Pak Mbok udah orang mulai. Anaknya tak ngomong malah nakal. Tapi budi sepuluh solusi ane kota. Ane itu soal madrasah kemudian mesti rontok malah. Anak desa-desa karena anaknya pekonangar itu nak mulai kehadiran. Itu anak yang pekonangi hari sebetul bagi saya mulai sore kan. Jadi nentang itu macam-macam kepentingannya betul-betul. Ya, tapi kamu harus fair. Kalau kamu nentang konteksnya sebutkan, jangan semuanya konteksnya sebutkan. Dalam konteks di kampung atau di daerah yang banyak madrasah kita nentang. Tapi daerah yang nggak ada madrasah di Jogja, di Jakarta itu full day yang di komunitas Muslim itu malah ada madrasahnya. Ya pendak di SMP-nya malah. Karena kalau pulang nggak ada madrasah dirinya. Justru kalau di SMP ada. Sing tinggal hafid-hafid itu sebagian santri itu kan malam mulang. Kan sekarang banyak hafid-hafid itu yang ngajar di sekolah SMP ya. Formal ya. Digaji. Musak jamnya itu saya tahu. Orang ada sih santri itu. Dia mulang 5 SMP. Berarti saya ketahui pengen mau. Iya tetap full day dia jiwa. Waduh, iya. Yang tapi ya harus kamu sebutkan dalam konteks itu ya sudah seperti itu dalam konteks ini ya. Jadi misalnya aku coba ngaji fadilah ngaji, ya kan untuk fadilah karena fadilah ngendarno bojo wae kena kayak jadi akan tersangka akan terpuji sesuai. Ya seperti itu deh. Bab api ngaji, api enak bab ngebaro bojo. Elek. Jadi kayak seperti itu. Harus jelas. Jadi kalau dalam Islam itu harus apa? Jelas ya, idza ra'aitum jama'atan yatanajawna sirran fima bainahum bi amri dinihim fasyhadu anna dzalika dhalalun wa bid'atun. Jadi kalau agama didiskusikan secara tertutup itu pasti hanya melahirkan kultus, kultus mitos. Coba orang-orang thariqah yang tidak thariqah yang mutabar sing aneh-aneh nganggep wong wali ku ora salat. Jadi salat itu mau kulit. Iku ilmu lagi do kulit urung nduk. Jadi sing salat ilmu nduk jero sing salat lagi kulit. Mereka ngomong ning komunitasnya rata wono kontrol, gak repot tapi gini sholat kangelan betul caranya kok. Karena coba kalau mereka mau diskusi terbuka, mau betul masail misalnya, kita tanya madzhab itu Qur'annya apa, hadisnya apa, gak wani kan? Coba kalau anda ini bagian dari tradisi Islam, coba sebutkan Qur'annya apa, ayatnya apa, terus hadisnya apa, bahwa kalau anda benar. Kamu nih jari ini nggak berani, jadi kalau ada yang bulat-bulat itu mesti tertutup. Makanya nih kita harus biasa ngaji terbuka seperti itu, bahwa kita takbirnya kita utarakan argumentasinya, karena Allah itu kan zat yang nggak tersentuh, itu pun menyuruh Nabi dan disuruh memaklumatkan, disuruh mengumumkan. Makanya tidak mungkin kita manusia ini baik gitu, karena Nabi saja disuruh mengumumkan, memaklumatkan, harus diumumkan. Sampai Nabi itu harus ngaku Nabi, orang alim harus ngaku alim. Masyhur itu di Fathul Bari, kalau kamu alim harus umumkan. Coba sekarang sama pikir, bakul kita wani plan di sini jual kita. Orang sopan itu wani di sini menerima. Akhirnya gitu guys, di sini menerima pengajaran Fathul Bari. Dalam kurung nggak dijamin benar. Coba kita ini tertolong karena ada bidan ditulis di pertigaan bidan siapa? Kita mau ngaji itu kesulitan. Akhirnya ditulisi. Di sini mengajar tafsir Jalalain. Sanad mutasil. Jadi kowe nganti ra santri kurang promosi. Gak apa-apa. Jarane pamer ora. Lah kok nak kira kramet tetep ora ono sing ngaji kan nasib. Urusan nasib. Sebenarnya masih mandir. Jadi bener masih mandir. Jadi saya kemudian madu mau di